Manajemen keuangan. Yang pertama, definisi manajemen keuangan. Manajemen keuangan terdiri dari dua kata yang memiliki arti masing-masing dan disatukan menjadi satu kesatuan yang komplit. Menurut GRT 2010, manajemen keuangan adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang ke arah tujuan organisasi atau maksud-maksud yang nyata. Beberapa definisi manajemen keuangan sebagai berikut. Devman mengatakan manajemen keuangan adalah usaha untuk menyediakan uang dan menggunakan uang untuk memperoleh aktiva. Menurut Bambang Prianto, menyatakan bahwa manajemen keuangan adalah keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha untuk mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling penting menentukan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Yang kedua, tentang tujuan manajemen keuangan. Tujuan utama manajemen keuangan adalah maksimalkan nilai perusahaan dan kemakmuran pemegang saham dengan memperhatikan risiko, tanggung jawab sosial, dan efisiensi penggunaan dana. Si orang manajemen juga harus mampu menekan arus peredaran uang agar terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan. Namun, manajemen keuangan yang efisien memenuhi adanya tujuan yang digunakan sebagai standar dalam memberi penilaian keefisienan. Yang ketiga, tentang fungsi manajemen keuangan. Di sini ada 5 fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, perencanaan keuangan. Yang kedua, penganggaran keuangan. Yang ketiga, pengelolaan keuangan. Yang keempat, pencarian dan penyimpanan dana. Yang kelima, pengendalian dan pemeriksaan keuangan. Di sini juga terdapat tugas pokok manajemen keuangan. Tugas pokok manajemen keuangan antara lain meliputi keputusan tentang investasi, pembiayaan kegiatan, usaha, dan pembagian dividen suatu perusahaan. Dengan demikian, tugas manajer keuangan adalah merencanakan untuk nilai perusahaan. Kegiatan penting lain yang harus dilakukan manajemen keuangan menyangkut 4 aspek, yaitu yang pertama, dalam perencanaan dan peralaman. Yang kedua, manajer keuangan. Yang ketiga, perusahaan. Yang keempat, perusahaan dan pasar. Yang keempat, tentang tugas pokok manajemen keuangan. Tugas pokok manajemen keuangan adalah merencanakan keempat menyangkut penggunaan pasar uang dan pasar modal. Manajemen keuangan menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan di mana dana dapat diperoleh. Kedua, manajemen keuangan harus memusatkan perhatian pada berbagai keputusan investasi dan pembiayaan. Ketiga, manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer lain di perusahaan. Keempat, mengangkut penggunaan pasar dan pasar modal. Manajer keuangan menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan. Yang kelima, tentang 7 prinsip manajemen keuangan. Di sini juga terdapat pengertian manajemen keuangan, bukan hanya berkutat pada seputaran pencacat akuntansi. Dia merupakan bagian penting dari manajemen dan program tidak boleh dipandang sebagai suatu aktivitas tersendiri yang menjadi bagian dari pekerjaan orang tersebut. Di sini juga ada 7 prinsip dari manajemen yang harus diperhatikan. Yang pertama, konsistensi atau konsistensi. Sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi harus konsisten dari waktu ke waktu. Yang kedua, akuntabilitas atau accountability. Akuntabilitas adalah kewajiban moral atau hukum yang melekat pada individu, kelompok, atau organisasi. Yang ketiga,
transparansi atau transparency. Organisasi harus terbuka, berkenan dengan pekerjaannya. Yang keempat, kelangsungan hidup atau integriti. Agar keuangan terjaga, pengeluaran organisasi ditindak strategik. Yang kelima, integritas atau integriti. Dalam melaksanakan kegiatan operasional individu yang terlibat. Yang keenam, pengelolaan atau stewardship. Organisasi harus dapat mengelola dengan baik. Yang ketujuh, standar akuntansi atau accounting standards. Sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan organisasi harus sesuai dengan prinsip. Yang keenam, tentang aktivitas manajemen keuangan. Manajemen keuangan berhubungan dengan 3 aktivitas, yaitu yang pertama, aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk mengidentifikasikan dana pada berbagai aktiva. Alokasi dana berbentuk financial assets atau aktivitas finansial, yaitu selembar kertas berharga dengan mempunyai nilai pasar karena mempunyai hak memperoleh penghasilan. Misalnya seperti saham, sertifikat, deposito atau obligasi, real assets atau aktiva real, yaitu aktiva nyata, tanah, bangunan, peralatan. Yang kedua, aktivitas perolehan dana, yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana, baik sumber dana internal maupun sumber dana eksternal perusahaan. Yang ketiga, aktivitas pengolahan aktiva, yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva, dana harus dikelola seefisien mungkin. Dan di sini juga terdapat analisis sumber dana dan penggunaannya. Analisis sumber dana atau analisis dana merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen keuangan. Analisis ini bermanfaat untuk mengetahui bagaimana dana digunakan dan asal perolehan dana tersebut. Berikut kesimpulan. Manajemen sangat diperlukan terutama dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan adanya manajemen yang baik, maka kegiatan perencanaan, pelaksanaan, sampai pada penghasilan suatu tujuan ataupun barang akan dicapai dengan baik dan maksimal. Dan dengan adanya manajemen, maka perusahaan akan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan langkah yang tepat. Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya